warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andriani dengan NPM 2021700005. Saya merupakan mahasiswa pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman sekaligus norma hukum yang ada di negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana sih jika salah satu dari sila Pancasila ini hilang? Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, jika salah satu dari sila Pancasila ini hilang, maka Pancasila ini tidak dapat berfungsi lagi. Nah, maka dari itu Pancasila memiliki arti penting dengan arti yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, langsung saja, implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas nama agama, sehingga pemerintah harus menjamin kebebasan beragama serta pluralisme ekspresi keagamaan. Sedangkan implementasinya bisa dilakukan seperti warga negara Indonesia harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, saling menghormati dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak beragama kepada orang lain. Yang keempat, saling menghormati dalam bekerja ataupun hal-hal yang lainnya. Tidak membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sila yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjadi operasional dalam jaminan hak asasi manusia. Karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu negara terhadap warga negara. Implementasi sila yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia dengan harkat dan martabat sesuai dengan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai antara sesama manusia. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Yang keempat, memiliki sikap tenggang rasa. Yang selanjutnya, sebagai masyarakat dunia, Indonesia mengakui serta harus memiliki rasa saling menghormati dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Nah, sila yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang ada di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama dan menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Implementasi sila ketiga ini bisa dilakukan dengan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib
Implementasi dari sila yang keempat ini, yang pertama, sebagai warga negara yang memiliki hak, kepentingan, serta kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, mengutamakan mufakat dalam musyawarah. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok. Implementasi sila Pancasila yang kelima, yang pertama bisa dilakukan dengan cara mengembangkan sikap yang luhur yang mencerminkan sikap gotong royong. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain. Yang selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup bermewah-mewahan, menghargai orang lain, selalu bekerja keras, selalu menabung, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Mungkin sekian video pembelajaran mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.